Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di proyek aplikasi restoran pada bagian yang ke-36. Masih di backend, kita akan belajar untuk menggabungkan atau join tabel. Kita ke materinya. Kita akan menggabungkan antara tabel menu sini. Tabel menu sini yang isinya adalah ID menu, ID kategori, menu, gambar, dan seterusnya. Ini akan kita gabungkan dengan tabel kategoris. Kenapa? Karena dalam sini ada ID kategori. Kita tidak tahu ID kategori 1 itu maksudnya apa. Kemudian ID kategori 6 ini maksudnya apa? Kalau kita lihat di dalam tabel kategoris, di dalam sini terdapat kolom ID kategori yang menunjukkan kalau ID 1 adalah makanan, kalau ID 6 adalah minuman. Ini akan kita gabungkan supaya nanti kita dapat tabel yang bisa tahu kalau 1 itu makanan, kemudian 6 itu adalah minuman. Sebelumnya kita akan kembali lagi ke dalam folder dari Laravel Resto SMK. Kemudian kita ke resources, kita ke views, kita akan copy yang di backend ini, kita akan copy yang kategori karena sudah selesai, kita akan paste di dalam sini. Kemudian ini kita akan klik kanan, rename, kita jadi menu. Nah, kita bisa dapatkan di dalam menu ini sudah ada insert, select, dan update. Berikutnya kita akan ke VS Code. Kita buka lagi yang di dalam resources ini, dalam resources kita sudah dapatkan menu. Nah, ini menu. Kemudian kita akan atur dulu routingnya, kita akan buat root yang baru di sini, root resource ini, kursornya taruh sini, kemudian shift alt panah ke bawah, kita akan buat di dalam sini menu, kemudian yang controllernya ini akan kita ganti dengan menu controller, kemudian titik 2 kali kelas, kita Ctrl S, kita sudah dapatkan routingnya menggunakan resource menu controller. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam controllernya, kita cari menu controller. Di dalam menu controller ini, seperti yang sudah kita pelajari di sebelumnya, kita bisa menggunakan PHP Artisan Route List untuk melihat routing yang mau kita pakai. Nah, kita enter. Kemudian kita lihat di dalam sini untuk menu. Nah, dalam sini menu index. Jadi kita cukup admin/menu. Kita akan atur dulu di dalam menu dari back-nya. Kita kembali lagi ke views-nya. Kita akan cari back.blade. Nah, ini kita akan atur di dalam sini. Nah, ini untuk kategori kita akan atur kurung berawal double, kemudian URL, kemudian ini kita isi dengan admin/kategori. Kemudian yang bawahnya sini sama, kita akan buat URL, kemudian petik-petik admin/menu. Kita Ctrl S. Ini sudah kita atur jadi admin/kategori, admin/menu untuk dari bagian yang ada di dalam sini. Kita bisa refresh. Nah, kalau kita klik kategori, nah ini admin/kategori. Kalau kita menu ini, kita akan ke admin menu. Nah, admin menu ini nanti akan kembali lagi ke dalam indeks dari controller menu. Kita ke menu controller, berarti dia akan cari ke dalam sini. Nah, di sini kita akan buat join. Caranya adalah kita buat variabel namanya adalah menus, kemudian kita panggil ini modelnya. Berikutnya kita kasih titik 2, kemudian kita akan buat join. Nah, di dalam join ini, langkah yang pertama adalah kita akan join antara menus itu dengan tabel kategoris. Jadi kategoris berarti kita kasih petik-petik kategoris. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari kolom dari tabel menu yang sama dengan tabel kategori. Berarti ID kategori. Kalau dalam menu sini, nah dia punya kolom yang sama yaitu ID kategori. Berarti kita taruh dalam sini menus titik ID kategori. Nah, ini nama tabel, kemudian ini nama kolom.
kemudian koma, kemudian petik-petik kita isi dengan sama dengan, kemudian ini kita kasih koma, petik-petik lagi. Menus ini tabel menu, ID kategori. Berikutnya adalah tabel kategoris. Tabel kategoris sama dengan yang ada di dalam sini, tabel kategoris. Nah, ini tabel kategoris, kemudian titik ID kategori. Kategori. Nah, ini tabel kategoris, kolom ID kategori. Kalau di tabel menu kolom ID kategori sama dengan yang di tabel kategoris dan ini ID kategori, maka berikutnya adalah kita akan ambil dengan get. Nah, di dalam get ini kita kasih kurung staples. Kurung staples ini mana yang akan ditampilkan? Kita akan menampilkan semua yang ada di dalam tabel menus, berarti menus, kemudian titik bintang, kemudian di sini koma, kemudian kita kasih lagi petik-petik kategoris. Jadi semua yang ada dalam tabel kategoris, kemudian kita kasih titik bintang, berarti semua kolom dari tabel menus, artinya menus titik bintang itu dari tabel menus semua kolom, dan tabel kategoris semua kolom. Get. Kemudian berikutnya di dalam sini kita akan kembalikan ke dalam gridnya, return, kemudian view. Di dalam view ini kita akan ke backend, kita cari yang menu select. Nah, ini menu select. Kemudian berikutnya kita kasih koma, sini kita kasih kurung staples. Kita akan buat menus, kemudian ini panah $, menus. Nah, ini. Jadi kita akan kirimkan yang ini ke dalam gridnya, ini menus. Kita Ctrl S. Nah, berikutnya kita akan cari yang sudah kita copy tadi di dalam blade-nya. Kita kembali ke view, kita cari menus, kemudian kita cari yang select.blade. Kita akan buat karena kita yang di dalam sini tadi menggunakan menu select. Berarti select ini ada dalam sini. Sekarang kita akan ubah yang ada di sini. Kategori ini kita buat menu, kita Ctrl S. Yang ini kita juga buat menu. Kemudian yang bagian ini juga menu. Kita bisa shift alt panah ke bawah untuk nambah kolom. Nah, ini kita buat dulu kategori, kemudian menu, kemudian berikutnya adalah deskripsi, kemudian ini gambar, shift alt panah bawah lagi, berikutnya adalah harga. Kita akan tampilkan ini. Kalau kita lihat di dalam tabel menus ini isinya adalah ini. Jadi ID kategori ini kita ganti kategori menu, gambar, deskripsi, harga. Kita buat seperti ini. Menu, deskripsi, gambar, harga, dan ubah, hapus. Berikutnya yang ada di dalam ini kategoris ini kita akan ganti dengan $, menus, kemudian yang di sini kita ganti dengan $menu. Nah, kemudian berikutnya kita akan tampilkan sesuai kolom. Kalau ini kategori, berarti yang ini adalah kita isi dengan $menu, seperti yang ini, menu kategori. Kemudian kita bisa shift alt panah ke bawah. Setelah menu adalah menu ini. Setelah kategori menu, kemudian berikutnya deskripsi. Kemudian berikutnya adalah gambar, ini kita lewati nanti, adalah harga. Nah, ini harga, kemudian yang di dalam sini ini kita isi dengan menu, kemudian yang ini adalah ID menu, ini juga ID menu, kemudian yang ini adalah menu. Kita Ctrl S. Kemudian untuk gambar kita bisa shift alt panah ke bawah. Untuk gambar kita akan gunakan perintahnya adalah img, kemudian kita enter. Di src ini kita kasih double, kemudian kita akan panggil aset. Nah, kemudian kurung ini kita kasih titik koma, kita buat gambar. Nah, bakso JPG ini akan kita hapus, kita ganti dengan titik $,
menu, kemudian panah kita isi dengan gambar. Nah ini, jadi gambar. Kalau untuk menampilkan gambar kita menggunakan aset, kemudian ini gambar, kemudian menu, dari kolom menu, kemudian gambar. Nah berikutnya ini akan kita atur supaya dia lebarnya adalah width, kita isi dengan 100 px. Kita Ctrl S. Ini sudah, kita bisa lihat di dalam browsernya. Di sini kita bisa refresh, kita akan lihat hasil dari menunya. Nah ini Anun tabel Resto SMK kategoris. Nah ini ada yang salah, kita akan lihat di dalam VS Code-nya. Kita kembali lagi ke dalam menu controller, kita akan lihat penulisannya kategoris, edit kategoris. Nah ini kurang, salah kategoris. Kita Ctrl S. Jadi ini penulisannya, kita cek menu sini kategoris, kemudian bintang. Kita Ctrl S, kembali ke sini, kita bisa refresh lagi, kita akan lihat hasilnya. Nah ini hasilnya. Jadi di dalam kategori ini kita sudah bisa dapatkan kategori makanan. Jadi kalau bakso ini ikut kategori makanan, soto juga ikut makanan, minuman, kemudian yang ini deskripsinya, kemudian nama menunya, dan ini gambarnya sudah kita atur width-nya ini dengan 100 px. Jadi kita atur width-nya senilai 100 px. Kalau tidak diatur dia akan besar. Nah itu saja cara menggabungkan tabel. Kita menggabungkan dua tabel menggunakan perintah dari join. Join dan get ini akan menampilkan semua dari tabelnya. Jadi dalam sini jangan lupa kurung staples, kemudian nama tabelnya, titik, kemudian kolomnya. Bintang ini artinya semua kolom. Kalau kita mau sebagian kolom, berarti bintang ini diganti dengan nama kolomnya. Nah itu saja materi yang kita pelajari. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di proyek aplikasi restoran pada bagian yang ke-37. Di backend kita akan belajar meletakkan paging di dalam join tabel. Kita ke materinya. Kita akan menambahkan paging di dalam sini, jadi supaya nanti ada paging seperti yang ada di dalam sini. Jadi kalau di sini ini ada paging sama, kita akan letakkan untuk yang di dalam admin sini. Kita ke VS Code. Caranya adalah kita akan ganti get yang ini dengan select. Kemudian berikutnya kita akan tambahkan di ujung dari sini, kita akan tambahkan panah, kemudian paginate. Nah, kemudian ini buka kurung, kita isi dengan 2, kita bisa Ctrl S. Ini tergantung berapa data yang akan kita tampilkan. Ini kita coba buat 2, kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser, kita akan refresh, kita akan lihat hasilnya. Nah ini yang tampil adalah 2. Kalau misalnya ini saya kasih 3, kita Ctrl S, maka yang akan tampil di dalam sini adalah ini yang terakhir 1 dan 3. Jadi kalau misalnya kita ambil 1, kita Ctrl S, maka yang tampil adalah ini tetap 1. Nah ini di page, ini page-nya page 2. Jadi kalau kita ambil yang tadi 3, kita Ctrl S, kita bisa refresh. Nah kalau ini kita kasih page 1, maka yang tampil adalah 3. Sekarang kita akan letakkan link yang ini di bawahnya dari sini. Kita kembali lagi ke sini, kita akan cari yang di dalam blade-nya. Kita ke blade, kita lihat di dalam menu.blade. Nah ini kita bisa copy saja yang ini, klik kanan, kemudian copy, karena ini adalah menu link sama dengan yang dalam sini. Karena kita pakai untuk di dalam select blade-nya. Nah ini di dalam ini kita menggunakan menus, jadi kita Ctrl V, kita Ctrl S. Nah ini menus, kemudian panah links. Karena kita tadi menggunakan ini adalah menus. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser, kita bisa refresh, kita akan lihat hasilnya. Nah ini 1, kemudian ini yang tampil adalah page 2-nya. Ini page 2 yang tampil 1 data. Kalau kita ke page 1, yang tampil adalah 3 data.
Nah, itu cara penggunaan dari paging. Kita bisa menggunakan paging tadi menggunakan perintah yang ini. Ini kita pastikan menggunakan select. Kemudian ini kita pakai paginate. Kemudian ini jumlah data yang ingin ditampilkan. Kemudian berikutnya jangan lupa kita letakkan ini untuk menambahkan linknya. Dan untuk tambahan di dalam providernya sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Nah, itu saja materinya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di project aplikasi restoran pada bagian yang ke-38. Masih di backend, kita akan belajar untuk select option dari HTML. Kita akan tambahkan select option di dalam backendnya. Kita ke materinya. Kita akan tambahkan pilihan menggunakan select option di dalam sini. Jadi nanti di sini kita akan bisa melihat tampilan berdasarkan kategori. Yang pertama kita akan buat dulu di dalam VS Code-nya. Kita akan letakkan dulu di sini. Kita akan buat namanya adalah $categories. Kemudian sama dengan kategori, kemudian titik, kemudian kita kasih all. Nah, ini all. Kemudian berikutnya kita tambahkan nanti di dalam menu sini kita tambahkan lagi satu kolom, kita beri kategoris, kemudian ini kita kasih panah, kemudian $categories. Sekarang kita akan masukkan ini di dalam blade yang sudah kita buat di dalam select ini. Jadi kita akan buat blade di dalam select ini. Kita Ctrl S, kita cari ke blade-nya. Jadi di select.blade ini, dari menu select.blade ini, kemudian di bawahnya tambah ini kita akan buat lagi div. Di dalam div ini kita akan tambahkan sebuah form post, kemudian nanti actionnya akan kita buat belakangan. Kemudian yang di dalam sini kita akan buat dulu select, kemudian name-nya adalah kita isi dengan ID kategori. Kemudian di dalam select ini kita akan tambahkan dulu untuk for each-nya, add for each. Nah, kemudian di dalam sini $categories, kemudian s $category. Kemudian berikutnya baru di dalam sini kita akan tambahkan option. Nah, value di dalam sini kita isi dengan $category. Kemudian ini panah ID kategori. Kemudian yang di optionnya ini kita isi dengan $category. Kemudian ini panah kategori. Nah, kita bisa Ctrl S. Kemudian ini beri dia dengan kelas. Kelas adalah form, kemudian select. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam adminnya. Kita ke sini, kita bisa refresh. Kita akan lihat, nah ini sudah masuk menu, kemudian di sini ini bisa kita tambahkan di dalam ini. Kita Ctrl X, kita buat lagi ini formnya, kita Ctrl X, kemudian kita buat lagi di dalam sini, kemudian baru kita Ctrl V. Yang di sini kita akan kasih kelas row, kemudian empty kita isi dengan 5, kita Ctrl S, kemudian yang ini kita isi dengan kelas call, kita isi dengan 4, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita bisa refresh. Nah, ini. Kemudian yang class call ini kita kasih margin bottom sama dengan 3 atau 2. Yang ini kita kasih 2. Kita Ctrl S. Kemudian bisa kita refresh. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini. Ini kita dapatkan ini. Ada makanan, minuman, gorengan, dan buah manis.
Kemudian berikutnya kalau kita klik ini nanti akan tampil pilihan sesuai dengan yang kita pilih. Kita ke VS Code. Berikutnya metodenya ini akan kita ganti dengan get supaya dia bisa mengisi ke dalam URL. Jadi nanti begitu di sini nanti dia akan mengisi ke dalam URL di dalam sini. Jadi kita nanti akan menggunakan get. Kemudian setelahnya kita akan tambahkan di bawahnya sini, yaitu sama dengan ini, kita buat option. Kemudian yang value-nya ini kita kosongi, kemudian yang di ini kita akan isi dengan seperti ini. Kemudian kita kasih pilih kategori. Nah, ini untuk tambahan. Kemudian seperti ini, kalau kita bisa refresh akan keluarnya ini, pilih kategori ini. Nah, nanti akan keluar pilih kategori. Kemudian kita akan tambahkan sebuah fungsi di dalam form select ini. Jadi selectnya ini kita akan tambahkan, kita akan hapus saja ID-nya ini, kita akan ganti dengan onChange. Kemudian di dalam petik-petik ini kita isi dengan this, kemudian titik, kemudian di sini kita isi dengan form, kemudian titik, submit, kemudian jangan lupa buka kurung tutup kurung. Nah, ini jadi onChange this form dot submit. Kemudian kalau kita Ctrl S, kemudian yang di action ini kita akan isi dengan ini. Nanti kita akan isi, berikutnya kita akan tambahkan di dalam sini URL, kemudian buka kurung tutup kurung, kita isi dengan admin, kemudian slash select. Jadi admin slash select. Kita Ctrl S, kemudian kita akan tes di dalam browsernya dulu. Ini kita akan refresh, kemudian kita akan cek kalau kita klik makanan. Nah, ini kita lihat di dalam sini, ini select admin slash select, kemudian tanda tanya ID kategori sama dengan 1. Ini nanti kita akan buatkan untuk controllernya. Nah, ini kemudian kalau kita pilih minuman, nah ini kalau sudah tampil di dalam sini, kemudian select. Nah, ini ada ID kategori 96 karena dia yang ketik adalah minuman. Kemudian kita coba lihat di dalam database-nya. Nah, kalau minuman dia punya ID-nya adalah 6. Ini sama dengan ini. Berikutnya kita akan tambahkan dulu routing untuk select, karena waktu di sini ini akan mendapatkan routingnya adalah admin select, kemudian ini adalah ID kategori yang dikirim oleh get. Kita ke sini lagi, kemudian kita akan atur di dalam routingnya, di dalam root ini. Jadi kita cari di dalam folder routes, kemudian kita ke web ini. Di dalam folder root web ini kita tambahkan routing baru, taruh sini. Kemudian kita shift alt panah ke bawah, kemudian ini kita isi dengan get, kemudian yang ini kita ganti dengan select, kemudian kita buat yang ini akan kita hapus, kemudian kita buat kemudian panah kita isi dengan menu controller, kemudian ini kita kasih titik, kemudian kelas, kemudian kita kasih koma, kemudian ini kita kasih select. Jadi nanti kita akan buatkan fungsi di dalam menu controller yang bernama select. Jadi tidak akan ikut ke dalam resource. Jadi kita buatkan tetap di menu controller fungsi baru yang namanya select. Jadi tidak ikut di dalam menu controller ini. Jadi jangan lupa ini kurung staples. Jadi kalau menggunakan resource tidak pakai kurung staples. Tapi kalau menggunakan fungsi yang seperti ini, kita get ini, kita pakai kurung staples, controllernya, kemudian adalah fungsinya. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam menu controller. Di sini kita akan cari untuk controllernya ada di menu controller ini. Nah, di menu controller ini kita akan buat fungsi di bawahnya destroy. Jadi di bawahnya destroy, kita akan buat fungsinya yang bernama select. Sama, kemudian yang di sini kita akan coba cek dulu. Jadi kita akan buat di sini, kita tes apakah
fungsi select ini bisa dipanggil oleh routingnya. Echo, kemudian kita buat select seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser, kita back, kemudian kita refresh, kita akan tes di dalam sini. Nah, minuman. Nah, ini dia sudah memanggil fungsi dari select. Berikutnya, kalau sudah dipanggil, kita akan ambil ID-nya. Untuk mengambil ID, kita akan gunakan di sini adalah request. Kemudian di sini kita akan buat $request. Kemudian kita akan cek lagi. Di sini kita akan buat $ID sama dengan $request. Kemudian panah. Yang di request adalah ID kategori. Nah, ini ID kategori sesuai dengan waktu kita ketik di sini makanan. Nah, kita ambil yang ini ID kategori. Ini yang di request atau dikirimkan. Jadi ID kategori ini berarti kita masuk ID kategori ini. Kemudian kita panggil menggunakan return $ID. Nah, kita Ctrl S. Kita akan cek dulu ID-nya apakah dia bisa diambil. Nah, kemudian kalau kita klik dalam sini minuman. Nah, ini dia ID-nya 6. Kemudian berikutnya kalau kita ambil lagi di sini makanan. Nah, keluar ID-nya adalah 1. Kita sudah bisa mengambil ID menggunakan request ini. Berikutnya adalah kita akan tampilkan. Jadi kita akan tampilkan yang sudah dengan ID-nya. Kita akan copy dari ini. Ini akan kita copy saja. Ini kita akan copy. Jadi klik kanan. Kita akan copy semuanya. Jadi kita akan copy ini semua. Nah, ini kita akan copy yang dari indeks ini. Klik kanan, kemudian copy. Kita taruh di bagian bawah dari return ini. Ini kan kita ganti dengan Ctrl V. Kemudian karena dia menggunakan select, ini kan coba kita enter saja mana. Nah, ini supaya lebih jelas. Kemudian ini ada paginate. Nah, ini paginate ini kita enter ke bawah. Berikutnya kita akan tambahkan where di dalam sini. Where-nya kita enter, kemudian ini kita kasih panah, kemudian kita akan buat where, kemudian nah ini berikutnya where-nya adalah kita akan menggunakan menus ini. Menus kemudian .id kategori. Jadi menus.id kategori. Nah, kemudian di ini kita kasih koma sama dengan ini $ID. Jadi menus.id kategori yang ditampilkan adalah harus sama dengan $ID karena ngambil dari dalam sini. Kemudian ini panah, jadi ini boleh panah. Kemudian ini terakhir diikuti dengan ini. Kemudian ini kita Ctrl S, kita akan tes di dalam browsernya. Kita back, kemudian ini kita bisa refresh lagi. Kita akan cek di dalam makanan. Unknown kolom menus, nah ini kurang titik menus ID, nah ini kurang kita Ctrl S, kemudian kita refresh yang ada di dalam sini. Nah ini dia sudah tampil. Jadi kalau makanan yang tampil adalah bakso dan soto. Kemudian kalau kita klik minuman sini yang tampil adalah es jeruk, kemudian ini adalah jeruk. Nah ini kemudian kita akan coba pagingnya. Pagingnya ini kita isi dengan 3. Kalau kita isi paging dengan 1 untuk tes, kita Ctrl S. Kemudian kita akan refresh di dalam sini. Nah ini hasilnya ini. Kalau kita klik di sini, nah dia tidak tampil. Sekarang kita akan tambahkan untuk pagingnya. Kita kembali lagi, kemudian kita cari select.blade ini. Select.blade ada di dalam menu ini. Select.blade kita tambahkan di bagian bawah ini. Menus kita tambahkan di dalam sini adalah with, kemudian kita tambahkan lagi query. Nah, tulisannya seperti ini. Nah, string, kemudian ini buka kurung tutup kurung, ini kita kasih panah. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam browser. Sini kita back, kemudian kita refresh, kemudian nah ini kalau kita klik ini hasilnya ini tampil. Kalau kita kembali lagi ke menu, kemudian kita cari yang namanya makanan. Nah ini ada 2 makanan, kemudian halaman keduanya adalah soto. Nah ini sesuai dengan paginasi yang sudah kita buat di dalam
controllernya. Jadi kalau kita nanti paginasinya 2, kalau datanya lebih dari 2, maka secara otomatis dia akan membuat paging. Nah itu, kemudian bisa kita refresh di dalam sini. Ini, kalau kita cari dalam sini makanan, nah dia tidak tampil karena datanya hanya 2. Kalau dia lebih, maka dia akan membuat paging. Kenapa? Karena paginasinya kita buat 2. Nah itu saja materi yang kita pelajari tentang select option, dimana kita bisa menampilkan pilihan dari menu yang ada di dalam sini. Jadi kita bisa pilih, kalau di dalam sini kita klik menu, dia akan tampil semua. Kalau kita pilih sesuai dengan kategorinya, maka dia akan tampil sesuai dengan kategorinya. Nah itu saja materinya, kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di project aplikasi restoran. Pada bagian yang ke-39 masih di backend, kita akan belajar untuk mengupload gambar. Kita langsung ke materinya. Kita akan lakukan klik tambah data ini, kemudian nanti akan masuk ke dalam menu form. Kita akan cek dulu di dalam blade yang sudah kita buat di sebelumnya. Nah ini sudah admin menu create, kita akan cek di dalam terminal. Kita ke terminal, kita akan menggunakan untuk cek routingnya, kita akan gunakan php artisan, kemudian route, kemudian kita isi dengan list seperti ini. Kita akan lihat untuk di dalam menu ketika dia ada create. Jadi nah ini admin menu create, dia akan menjalankan menu create ini. Jadi dia akan menjalankan menu create ini. Kita akan cek di dalam controller menu dan fungsi dari create. Ini sama dengan yang ada di dalam kategori create ini. Jadi dia kategori kemudian create. Kita akan kategori create-nya. Jadi kita akan ke kategori, kemudian kategori controller. Ini kategori controller. Kemudian kita akan ke create ini. Jadi kita akan kopikan saja yang ini. Kita akan copy. Kemudian kita masuk ke dalam menu controller. Menu controller yang ini. Kita cari fungsi create. Nah, ini kita ketemu fungsi create. Kita akan paste di dalam sini. Kita akan buat yang di dalam menu yaitu insert. Berarti kita akan masuk ke dalam blade-nya. Kita cari yang menu insert. Nah, ini kita ketemu dalam blade. Kita akan copy saja dari yang kategori. Kita akan copy dari sini, copy. Kemudian kita masuk ke dalam menu. Nah, ini sudah tercopy. Insert.blade. Ini sudah tercopy, sekarang kita tinggal ganti saja dari sebelumnya. Kita ganti dalam controllernya ini, kita akan ganti dengan menu. Kita Ctrl S, kita akan coba cek dulu di dalam sini. Kita refresh, kemudian kita klik tambah, kita akan lihat hasilnya. Nah ini ketemu dengan ini. Sekarang kita akan ganti label-labelnya di dalam insert.blade. Ini kita akan ganti admin kategori. Ini kita akan ganti dengan menu. Kemudian ini labelnya adalah menu. Kemudian berikutnya, nah ini kita akan hapus. Kemudian type-nya adalah file. Kemudian name-nya adalah gambar. Jadi di sini form control, tipenya adalah file, name-nya adalah gambar, kemudian ini errornya adalah kita isi dengan gambar. Kita Ctrl S. Nah berikutnya di dalam form action ini kita akan tambahkan di dalam sini yaitu type, kemudian kita isi dengan multipath form data. Kita Ctrl S, kemudian yang di dalam submit ini kita akan ganti dengan upload. Kita Ctrl S. Nah ini kemudian kita bisa cek lagi di dalam browser. Kita bisa refresh. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Ini sudah berubah. Kemudian berikutnya kita akan klik choose file ini. Kita akan klik choose file ini. Nah, kemudian kita klik image. Kita siapkan gambar dalam sini. Ini sama. Kita letakkan, saya sudah simpan gambarnya di dalam download image ini. Hasilnya jeruk sama apel. Akan kita upload. Jadi nanti di dalam sini akan kita upload, kemudian begitu kita upload seperti ini, nanti dia akan cari ke dalam menu. Ini masih forbidden, kita akan perbaiki di dalam VS Code. Kita ke VS Code,
Kita akan lihat dulu di dalam terminal. Kita akan gunakan new terminal. Kemudian kita akan lihat menggunakan PHP Artisan Root List. Jadi ini kita akan gunakan panah ke atas untuk melihat yang sudah kita jalankan sebelumnya, PHP Artisan Root List ini. Kemudian kita cari yang menu. Nah, ini menu. Jadi di dalam sini post admin menu, dia akan ke dalam menu kemudian .store. Jadi dia akan mencari fungsi store yang ada di dalam controller menu. Jadi dalam sini kita bisa ambil store menu ini, kemudian menu controller store. Kita akan lihat ke dalam controllernya. Di dalam controller store ini, nah ini sudah ada store. Sekarang kita akan ganti requestnya ini dengan, nah ini request seperti ini. Kemudian ini sudah ke dalam request. Berikutnya kita akan buat validasi $data, kemudian sama dengan $request, kemudian ini adalah validate. Di dalam validate kita kasih, nah ini kurung staples, kemudian kita akan buat petik-petik gambar, kemudian kita kasih panah, kita kasih petik, kita kasih dengan required, kemudian ukurannya kita akan tentukan bahwa ukurannya adalah max, kita isi dengan 2048. Maksudnya dia tidak boleh lebih dari 2 MB. Jadi 2048 kita tidak boleh lebih dari 2 mega. Jadi ini adalah dalam satuan kilo. Jadi 2048. Kemudian kita bisa Ctrl S. Kemudian di bawah sini kita akan buat cari $nama gambar. Nah, $nama gambar. Kemudian kita akan buat di sini $request. Kemudian yang di request itu adalah sebuah file. Kemudian name dari file yang ada di dalam ini. File name-nya adalah gambar. Jadi name-nya adalah gambar. Kita tulis di dalam sini gambar. Kemudian kita tambahkan di dalamnya sini adalah get client original name. Jadi kita akan dapatkan nama gambar get client original name. Kemudian di dalam sini kita bisa letakkan echo $nama gambar. Nah, ini kita cari nama filenya. Jadi kita lihat dulu $nama gambar ini. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browsernya. Kita bisa refresh dulu. Kemudian kita choose file, kita akan cari nama gambarnya ini tadi, image, kemudian kita cari yang Apple, kemudian kita upload. Kita akan lihat hasil dari sini, get client original name on null. Kita perbaiki di VS Code nya. Kita lihat di dalam sini ada kesalahan tulis gambar. Jadi kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam browser. Kita back lagi, kemudian bisa kita refresh lagi, kemudian kita choose file, kemudian kita klik Apple ini, hasilnya Apple JPG. Kalau kita upload, dia akan ketemu dengan apple.jpg. Berikutnya juga kalau kita choose file, kemudian kita pilih yang jeruk, kemudian kalau kita klik upload, maka dia akan keluar di dalam sini adalah jeruk.jpg. Kita sudah berhasil mendapatkan name-nya atau nama filenya. Berikutnya kita akan kirim file ini ke dalam folder dari gambar. Jadi folder gambar itu ada di dalam publik. Jadi kita akan kirim ke dalam gambar ini. Jadi nanti di sini kita akan kirim, dari sini nanti akan keluar gambar apel atau jeruk. Caranya adalah kita kembali lagi ke dalam menu controllernya. Kemudian di sini akan kita tambahkan untuk memindahkan file gambar ini ke dalam folder tadi. Kita tambahkan kode di dalam sini. Yang pertama adalah $request. Kemudian nama file yang kita ambil adalah gambar. Berarti kita ambil gambar. Jadi kita ambil dari sini sesuai dengan nama yang ada dalam sini. Kemudian setelah gambar adalah kita akan panggil fungsi move. Kemudian untuk move ini kita akan panggil public path. Kita akan letakkan foldernya yaitu di dalam folder gambar ini. Folder gambar ini berarti
kita isi dengan gambar, kemudian di dalam sini adalah nama file yang sudah kita ambil ini. Berarti dalam sini adalah dolar nama gambar. Jadi kita letakkan nama file dalam sini, nama gambar, yang kita move adalah ini ke foldernya. Jadi ini yang bagian folder, kemudian ini nama file yang kita pindahkan ke dalam folder ini. Nah, ini nama filenya. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita akan tes di dalam browser. Dalam sini kita bisa back, kemudian kita refresh lagi. Kita akan ambil choose file. Misalnya dalam sini adalah Apple, klik 2 kali, kemudian kita upload. Nah, ini Apple, kita akan lihat di dalam folder gambar ini. Nah, ini dia sudah terupload ke dalam folder gambar ini. Kita akan tes satu lagi, kita back, kemudian kita choose file, kita cari yang jeruk, kita klik 2 kali, kemudian kita klik upload. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam sini. Kita cari yang jeruk.jpg. Nah, ini sudah masuk ke dalam folder untuk kita upload. Nah, itu saja materinya, cara mengupload gambar ke dalam folder. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap, masih di proyek aplikasi restoran. Pada bagian yang ke-40 kita akan melakukan insert data dengan gambar, masih di bagian backend. Kita langsung ke materinya. Kita akan lengkapi pada bagian create ini untuk menambahkan menu. Jadi di dalam menu ini ada kategori, menu, deskripsi. Kita akan lihat dulu di dalam database-nya. Kita ke menus. Kita akan belajar untuk melakukan insert. Di sini ada ID kategori, menu, gambar, deskripsi, harga. Jadi ada kolom-kolom yang harus kita isi. Kemudian ID menu ini secara otomatis kita akan ke VS Code. Kita akan lengkapi dulu supaya ketika kita klik tambah, nah di sini ada muncul pilihan dari kategori ini. Jadi kita akan ke VS Code. Kemudian kita akan tambahkan di dalam insert.blade. Jadi ini kan kita tutup, ini kita tutup, kemudian ini juga kita tutup. Di dalam insert.blade ini kita akan tambahkan di dalam sini, kita akan ambil dari dalam select.blade. Kita ke select.blade untuk menambahkan select option, kita ambil yang ini, select sampai select, dan kita klik kanan, copy, kita taruh di dalam insert.blade ini, kita letakkan di bawahnya @csrf ini. Nah, ini untuk select optionnya di dalam sini. Kemudian yang pilih kategori ini akan kita hapus saja. Selanjutnya kita akan tambahkan di dalam sini karena dia butuh ID kategori. Berarti kita akan Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke menu controller. Kita akan cari yang untuk memanggil, ini create. Di sini kita akan panggil $categories, kemudian sama dengan modelnya adalah kategori, kemudian kita cari fungsinya adalah all, kemudian ini di bawahnya ini, kemudian kita akan kirimkan datanya, ini kita kasih koma, kita akan kirimkan datanya dengan nama categories, kemudian ini kita kasih panah $categories. Nah, kita Ctrl S, ini sudah kita tambahkan. Kemudian kita bisa cek di dalam browsernya. Kita bisa refresh dulu. Kemudian kita klik tambah. Nah, di dalam sini sudah ada pilihan makanan, minuman, gorengan. Nah, ini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi di dalam insert.blade. Kita bisa taruh di dalam sini. Kita akan tambahkan di atasnya ini, kita bisa kasih div, kemudian di dalam div ini kita tulis H2, kita pilih insert data, kita kasih judul insert data. Kemudian yang bawahnya adalah kita akan copy yang dari sini, kita akan shift alt del saja, shift alt panah bawah, kita tambahkan sesuai dengan kolom-kolomnya. Nah, ini kita akan tambahkan di dalam sini. Ini adalah form label, yang ini kita kasih
yang pertama adalah bukan. Kita lihat di sini ID kategori sudah diwakili tadi sama select option, berikutnya menu, gambar, deskripsi, harga. Berarti kita akan ambil dulu bagian yang sini adalah menu, file name-nya adalah menu, kemudian type-nya adalah teks, supaya ini jadi kita pilih supaya nama form controlnya adalah menu, kemudian ini kita kasih menu, kemudian shift alt panah ke bawah, berikutnya adalah menu, kemudian deskripsi, kemudian name-nya adalah deskripsi, kemudian ini deskripsi, kemudian berikutnya adalah kita tambahkan lagi deskripsi, kemudian ini harga, ini harga, kemudian ini juga adalah harga, kemudian yang ini gambar. Kita Ctrl S. Jadi kita sudah dapatkan, kemudian kita Ctrl S, kita akan cek lagi di dalam sini, di dalam browsernya. Kita sesuaikan kolom-kolomnya, menu, deskripsi, harga, gambar. Kita cek lagi, menu, deskripsi, gambar. Nah ini harga kurang, jadi belum ada. Oh ini harga, menu, deskripsi, harga, gambar. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek kolomnya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah dapatkan kolom-kolomnya. Berikutnya kalau sudah, kita kembali lagi ke dalam menu dari controller ini. Kita sudah dapatkan, kita cek lagi nama filenya. Ini kita ganti dengan simpan, kita Ctrl S. Kemudian kita cek dari yang paling atas, ini sudah ID kategori. Kemudian kita pilih yang ini tidak perlu. Jadi kita tidak perlu menggunakan ini, karena ini untuk yang di pencarian kemarin. Kita Ctrl S atau sebelumnya. Jadi kita dapatkan ini, kemudian ini menu, name-nya menu, kemudian deskripsi, name-nya deskripsi, harga. Ini type-nya adalah number. Kita Ctrl S, jadi type-nya adalah number. Ini teks. Kalau sudah, sekarang kita akan kembali lagi ke menu controller. Ini dari form ini memanggil menu dari store, seperti yang sudah kita lihat di sebelumnya. Nah ini sudah store. Kita akan tambahkan di dalam sini, koma, kemudian kita isi dengan menu, kita kasih mana, kemudian kita kasih required, kita kasih koma. Sekarang kita tambahkan menu, kemudian ini kita kasih deskripsi, kemudian ini harga. Kita Ctrl S, kemudian kita akan tambahkan di dalam sini $ID sama dengan $request untuk mengambil ID kategori. Kita tambahkan di dalam sini $ID, dia akan memanggil ID kategori karena kita akan mengisikan ID kategori di dalam sini. ID kategori ini didapat dari ini, ID kategori dapat dari ini. Kemudian kalau sudah disiapkan semua, berikutnya di bagian bawahnya ini kita akan tambahkan menu, kemudian kita kasih create, kemudian kita kasih titik koma, belakangnya ini kurung status. Kita tambahkan di dalam sini kolom-kolomnya ID kategori, ini sesuai dengan kolom yang ada di dalam tabel sini, nama kolom dalam tabel sini. Berarti dalam sini adalah kita kasih mana $ID, kemudian ini kita kasih koma, kita tambahkan dengan kurung status. Berikutnya adalah kita tambahkan lagi menu. Kita ambil dari data ini, berarti kita taruh sini $data kurung status petik-petik menu. Kemudian kita kasih lagi, setelah menu adalah deskripsi. Ini juga sama, deskripsi.
Kemudian berikutnya adalah harga. Kita kasih Shift Alt panah ke bawah. Ini kita kasih harga, ini juga kita kasih harga. Kemudian di sini kita berikutnya adalah gambar. Nah, ini kita buat kolomnya gambar, kemudian ini kita kasih $, nama gambar. Nah, ini sudah create. Berikutnya kita akan return. Kita kasih return, kemudian redirect, kita kasih admin/menu. Jadi dia akan kembali lagi ke dalam admin/menu. Artinya dia setelah mengisi dia akan kembali lagi ke dalam sini. Jadi setelah mengisi dia akan kembali lagi masuk ke dalam sini. Kita klik tambah. Kemudian kita akan coba hapus dulu bagian yang gambar supaya nanti apel ini yang kita buat kita bisa delete. Sama untuk latihan kita ambil jeruk yang di video sebelumnya, kita delete. Sekarang kita lihat lagi di dalam insertnya sudah selesai, kita Ctrl S, menu controllernya juga sudah selesai, kita Ctrl S, kita kembali lagi ke dalam browser. Kita menu, kemudian kita klik tambah data, kita cari buah manis, kita isi dengan apel, kita isi dengan apel mana lagi. Kemudian ini harganya 3000. Kita choose file. Kita akan isi dengan apel, kemudian kita simpan. Nah, ini kita tambahkan fillable di dalam ini. Kita tambahkan fillable di dalam ID kategori, kita kembali lagi ke dalam model. Nah, di model kita cari di dalam menu. Nah, ini belum kita tambahkan fillable-nya. Jadi kita tambahkan protected fillable ini. Kita akan copy, kita taruh di dalam menu ini, kita taruh bawahnya ini. Kita tambahkan di dalam sini ID kategori, kemudian Shift Alt panah bawah. Di sini kita kasih menu, kemudian ini kita kasih deskripsi, kemudian ini kita kasih harga, Shift Alt panah bawah, kemudian berikutnya adalah gambar. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser, kita back, kita refresh dulu, kita pilih lagi buah manis, kita isi dengan apel, kita kasih deskripsinya apel mana lagi, harga 3000. Kemudian kita choose file, kita isi dengan apel, kita simpan. Kita akan lihat, nah ini dia akan masuk, kita bisa cari lagi ke dalam sini. Ini buah manis sudah masuk, kita coba tambahkan lagi satu data, kita cari lagi buah manis, kita isi dengan jeruk. Kita tambahkan jeruk manis, kemudian kita cari harganya 2000, kita choose file, kita tambahkan jeruk, kemudian kita simpan. Nah, ini hasilnya bisa kita lihat di dalam sini. Kita punya buah manis, apel mana lagi, jeruk. Nah, ini sudah masuk. Kalau kita klik di dalam ini, kita bisa tambahkan lagi. Nah, ini jeruk, sudah ketemu apel, dan ini es jeruk. Kalau kita klik buah manis, dalam sini sudah tampil. Nah, itu saja materi untuk insert data menggunakan file gambar. Kita sudah bisa membuat menggunakan seperti ini. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di proyek aplikasi restoran pada bagian yang ke-41. Kita akan belajar untuk delete data. Kita langsung ke materinya. Kita akan belajar untuk menghapus ini menggunakan controllernya. Kita kembali lihat ke dalam VS Code. Kita akan cari di dalam blade-nya dulu. Kita ke blade-nya dulu. Kita akan cari yang menu, kemudian select.blade. Di dalam sini kita akan lihat di tabelnya. Nah, tabelnya ini kita isi dengan admin. Nah, ini kita isi dengan menu. Kemudian yang ini juga kita ganti dengan menu. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat lagi di dalam browser. Kita bisa refresh. Kalau kita klik hapus, nah ini dia akan ke menu 3. Berikutnya kita akan cari yang sama dengan di dalam kategori, karena kita sudah membuatnya di dalam kategori. Dan kalau kita lihat di dalam routingnya,
Ini sama-sama menggunakan resource baik menu maupun kategori. Kita kategori controller. Di kategori controller kita akan cari fungsi untuk hapusnya. Fungsi untuk hapus, nah ini ada di dalam show. Jadi ini dalam show, ini ID kategori. Berarti kita akan copy saja dari sini. Kita klik kanan, kemudian copy. Kita cari yang ada di dalam menu controller. Kita akan ambil yang show ini. Nah, ini kita Ctrl V. Kemudian yang ini kita ganti dengan $id menu. Nah, kemudian yang ini kita gunakan menu. Kemudian yang ini kita juga isi dengan ID menu. Kemudian yang ini kita ganti dengan ID menu. $id menu, delete. Kita kembali lagi ke menu. Kita Ctrl S. Ini kita bikin seperti ini, show, kemudian ini ID menu diambil dari URL, kemudian ini kita kasih where, ini kolomnya, kemudian ID menu, kemudian ini delete, kemudian kembali lagi ke menu. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser, kita lihat di dalam menu, kita akan cari yang buah manis ini apel, kita akan hapus yang jeruk, kita hapus. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah terhapus. Di dalam sini tidak ada lagi. Datanya cuma ada 3, yaitu es teh, es jeruk, dan apel. Nah, itu saja materinya. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan beta tunggal versi 9 dan Bootstrap masih di proyek aplikasi restoran pada bagian yang ke-42. Masih di backend, kita akan belajar untuk update data. Kita langsung ke materinya. Di sini kita akan lakukan update data dengan klik ubah seperti ini. Nanti kita akan atur di dalam controllernya. Karena ini nanti untuk mengisi data sama dengan yang ada di dalam kategori ini. Kalau kita klik ubah, nah ini sama URL-nya. Jadi ada ID, kemudian edit, dia akan isi ke dalam formnya ini. Jadi sama. Kita akan gunakan nanti dengan yang ada di dalam menu ini. Jadi kalau kita klik ubah, ini dia akan cari, ini ada tambahan ID, kemudian ini ke edit. Kita ke VS Code, kita akan lihat dulu di dalam kategori controller. Dalam kategori controller, kita akan lihat untuk menampilkan ID. Nah ini, jadi ini edit, kemudian edit kategori. Nah ini ada where, masuk kategori, kemudian kirimkan ke view. Kita akan copy saja. Klik kanan kemudian copy, kita taruh cari fungsi edit. Kita ke menu controller, dalam menu controller kita cari edit ini, Ctrl V, kemudian yang ini kita akan ganti dengan $id menu. Kemudian ini juga kita isi dengan $menu. Kemudian ini kita gunakan modelnya adalah menu. Kemudian ini juga kita isi ID menu. Kemudian berikutnya ini juga kita buat dengan ID menu. Berikutnya backend kategori, ini kita akan ambil dari menu. Kemudian ini kategori juga kita ganti dengan menu. Kemudian berikutnya di dalam sini juga menu. Jadi ini menu, ngambil data dari sini. Ini kita gunakan model menu where, kemudian ID menu, ini ID menu first, kemudian ini ke sini. Kita akan lihat ke backend menu dari update. Kita lihat ke update-nya. Ini masuk ke dalam sini. Kita Ctrl S. Untuk pengisian dari blade-nya ini sama dengan yang di dalam insert. Jadi sama dengan yang di insert.blade. Berarti kita cari yang di menu insert.blade seperti ini. Jadi kita akan perbaiki yang kurang-kurang. Kita bisa Ctrl A. Kemudian kita copy. Kemudian kita kembali lagi ke dalam update. Karena ini akan memanggil dari update. Kita Ctrl A, kemudian kita hapus, kita klik kanan, kemudian paste dalam sini. Jadi ini sama dengan yang ada di dalam insert. Sama, kita Ctrl S, kemudian kita juga lihat di dalam sini. Jadi untuk update, ini kita perintahnya sama dengan yang di dalam kategori. Untuk update formnya ini kita tambahkan admin kategori. Nah ini ada kategori ID kategori. Seperti ini, ada tambahan untuk form actionnya. Berarti nanti di dalam menu update.blade-nya dari menu ini kita akan tambahkan menu
kemudian ini kita kasih titik, dolar menu, kemudian panah, ID menu. Nah ini sama, supaya sama dengan yang di dalam update ini, jadi sama ID menu, kemudian ini metodenya post sama dengan yang ini. Kemudian berikutnya kita sudah isikan ini. Nah sekarang kita tinggal isikan yang ini, kategoris ini. Kita butuh untuk ngisi ini, berarti kita ambil dari menu controller, kita tambahkan lagi di dalam sini untuk mengisi dari select optionnya. Kita buat di dalam sini dolar kategoris sama dengan kategori, kemudian kita kasih all, function all. Berikutnya kita tambahkan lagi di sini, kita kasih koma dan kita kasih petik-petik kategoris, kita kasih panah, kemudian dolar kategoris. Kita Ctrl S. Jadi ini ada tambahan untuk memasukkan dari select optionnya. Nah ini untuk select option, kita lihat di dalam menu dari update.blade-nya. Kita kembali lagi, kita akan cari yang update.blade. Nah ini untuk masukkan dalam sini kategoris, ini kategori, ini sama, berarti sudah masuk. Kemudian ini sama. Berikutnya untuk menu ini di dalam name, sebelum name kita isi dengan value. Kemudian ini kita kasih dolar menu, kemudian ini panah menu. Jadi ini sama dengan kita cek dalam controller. Kalau di sininya menu, berarti kita kembali lagi ke dalam update.blade, ininya juga menu. Kita bisa Ctrl S. Kemudian deskripsi sama sebelum name kita kasih juga value, kemudian kita kasih dolar menu, kemudian panah deskripsi. Nah, kita Ctrl S, kemudian berikutnya ini sama harga sebelum name kita kasih value, kemudian kurawal double, kemudian berikutnya kita isi dolar menu, kemudian panah kita isi dengan harga. Kemudian ini sudah, berikutnya untuk gambar sama sebelum name kita isi dengan value, kita kasih double, kemudian kita kasih dolar menu, panah, kemudian kita isi gambar. Nah, kita Ctrl S, kita sudah mengisi ini, kemudian kita akan lihat hasilnya di dalam browser. Kita Ctrl S, kemudian di dalam browser ini bisa kita back lagi, kita refresh. Sekarang kita akan atur, misalnya kita isi yang makanan, ini kita bisa ubah. Nah, hasilnya seperti ini, jadi ada makanan bakso enak, ini 100, kemudian ini belum diisi. Nah itu berikutnya kita akan atur lagi dengan codingnya supaya nanti ini bisa update. Ini insert, kita akan ganti yang atas ini dengan update. Kita Ctrl S. Nah, kemudian bisa kita refresh. Kemudian kita bisa cek lagi untuk ke menu. Ini untuk bakso. Kalau kita klik yang soto, kita klik ubah. Hasilnya ini soto. Kemudian ini soto enak, makanan. Kalau kemudian kita kembali lagi ke menu, kalau kita ambil minuman, jadi kalau kita klik ubah, nah ini nanti kita akan atur supaya ini jadi minuman dan ini nanti bisa tampil. Kita ke VS Code. Di sini kita akan tambahkan untuk pencarian dari ini jadi agar sama. Kalau misalnya pas kita pilih di sini, misalnya nanti menu, kemudian kalau kita cari makanan, maka secara otomatis dia akan tampil di dalam sini makanan. Jadi kalau misalnya ketemu minuman, ya nanti di sini minuman. Caranya, kalau ini kan makanan, jadi nanti ketemunya minuman. Caranya adalah di dalam option ini kita kasih spasi, kemudian kita tambahkan add selected. Nah di dalam add selected ini kita akan cari dolar kategori, jadi sama dengan yang akan kita looping dalam sini. Ini dolar kategori, kemudian ini adalah panah, ID kategori. Kalau dia sama dengan dolar menu, kemudian ini panah, ID kategori. Jadi kalau yang
ini kan diambil dari kategori, kemudian ini ID kategori, nah sama dengan menu. Kalau ini sama, maka dia akan terpilih add selected ini. Jadi selected, kita tambahannya adalah add selected, kemudian buka kurung tutup kurung. Kalau yang dikirim dari sini kategori, ini kategori, kita cari ID kategori, kemudian menu ID kategori. Kalau sama maka dia selected. Kita Ctrl S, kita kembali lagi ke browser, kita ke menu, kemudian kalau kita pilih minuman, maka yang tampil dalam sini minuman. Jadi kalau kita tampil, kita carikan lagi, misalnya kita ke sini, kalau kita ambil ini kategorinya adalah buah manis, kalau kita klik buah di dalam sini, maka dalam sini keluarnya adalah buah manis. Nah itu caranya kita tambahkan dengan tambahan add selected, kemudian ini kategori ini dari sini, kemudian yang menu ini dari yang sama dengan ini. Jadi kalau yang diambil dari menu sama dengan yang diambil dari kategori, maka dia akan tampil add selected. Berikutnya kita akan tambahkan yang ini, kita kirimkan ke dalam controller. Karena kita hanya punya routing di dalam sini, kita kalau ke terminal, new terminal, kemudian kita ambil PHP artisan route list. Di dalam menu ini kita punya satu pos saja, kita cuma punya satu pos saja, maka kita akan buat lagi sebuah routing untuk menambahkan pos, karena kita ada file untuk upload gambar. Jadi kita akan tambahkan di dalam routingnya dulu di sini. Kita tambahkan sini shift alt panah ke bawah, kemudian kita pilih beri nama pos menu, kemudian ini kita cari yang update. Kita ambil yang function update dari sini, function update dari menu controller. Jadi kita ambil, nah ini function update, kita ambil ke sini, kita atur di dalam routingnya ini, menu controller kemudian update. Sekarang kita akan atur di dalam blade dari update-nya. Jadi kita akan ambil menu, ini kita kasih dengan post menu, kemudian ini kita kasih garis miring, nah, post menu. Kemudian yang di ini juga kita kasih garis miring untuk memasukkan ID-nya. Nah ini, jadi garis miring ID, kita Ctrl S untuk memasukkan ID-nya. Kemudian yang ada di dalam menu controller ini akan kita atur supaya dia bisa ambil ID. Caranya adalah kita akan atur di dalam sini, kita ambil $request, kemudian $request, kita kemudian ngambil lagi $ID menu untuk ambil ID menu. Nah ini sama dengan kita cek yang ada di blade, update.blade. Jadi di dalam sini admin post menu, kemudian ini garis miring menu. Nah kemudian kita akan lihat dulu di dalam controllernya ini update. Kita akan cek menggunakan DD seperti ini, kemudian kita ambil $request, mana kita buat input. Nah, ini kita kasih koma, kita Ctrl S, kita cek di dalam browsernya, kita bisa refresh, kemudian kita ambil di dalam menu ini. Jadi kalau kita cari lagi diubah makanan ini, kalau kita simpan kita akan lihat ID menu. Ini kita tambahkan admin menu, ininya 1, kita kembali lagi ke dalam update. Ini kita belum simpan, Ctrl S. Jadi ini Ctrl S, kita kembali lagi ke dalam sini. Nah, kita refresh, kemudian kita simpan. Post method not supported, kita kembali lagi ke dalam sini. Kita cek di dalam routingnya. Nah ini harusnya dia adalah post. Kita Ctrl S, nah ini routingnya post, kita ke post menu, kemudian ID ke menu controller, kemudian menjalankan update yang ada di dalam sini. Kita Ctrl S, kemudian ini juga sudah, kita kembali lagi, kita back, kemudian kita simpan. Kita akan lihat hasilnya. Nah ini dia sudah bisa masuk di dalam sini, ID kategorinya 1, menu bakso, deskripsi bakso enak, harga 100. Jadi ini sudah bisa diambil oleh
controller di dalam function dari update. Jadi sudah ke sini. Berikutnya adalah kita akan lakukan cek. Ceknya di sini kita akan buat menggunakan if, kemudian kita cari if else. Dalam sini yang pertama adalah if iset, kemudian kita akan lakukan $request, kemudian kita cari apakah gambarnya itu diisi atau tidak. Jadi kita akan cari request dari di dalam update ini apakah terjadi perubahan pada gambarnya. Ini tidak bisa karena ini hubungannya dengan security. Jadi name, bukan ini, Ctrl Z, kita Ctrl S, yang ini adalah gambar ini yang file. Jadi di gambar ini apakah ada isinya atau tidak. Jadi kita cek di dalam menu controller ini if set $request gambar. Nah, kalau $request gambar kita akan cek di dalam sini. Kita buat dulu echo, terus file diubah. Nah, ini kemudian kita Ctrl S, kemudian berikutnya kita buat dalam sini echo, kita kasih file tetap. Jadi ada dua pilihan, gambarnya diubah atau gambarnya tetap. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam browser, kita bisa refresh lagi. Nah, ini makanan bakso, kemudian kita simpan, kita akan lihat hasil. Nah, ini file tetap, artinya tidak ada perubahan pada gambar. Kalau kita choose file, kemudian kita ambil misalnya jeruk, ada perubahan, berarti ini ada filenya, ada isinya. Kemudian kita klik simpan, nah ini file diubah. Jadi ada dua. Kemudian kita akan lakukan yang untuk file yang tetap. File yang tetap kita kembali lagi ke dalam insert. Nah, ini kalau yang filenya tetap berarti kita lakukan validasi seperti ini. Sama, kita copy, kita taruh yang filenya tetap dulu. Ini filenya tetap, jadi tidak ada perubahan pada gambar. Jadi tidak ada perubahan pada gambar. Yang ini bisa kita Ctrl V, requestnya tetap, gambar ini akan kita hilangkan. Nah, tetap menu deskripsi, harga. Kemudian berikutnya, kalau ini sudah tetap, caranya untuk update sama dengan yang ada di dalam kategori controller. Jadi kita ke kategori controller, untuk update caranya ini. Jadi ini kita bisa copy, kemudian kita ke menu controller, kita letakkan di dalam sini. Cara fungsi update, ininya adalah menu, kemudian where, ID menu, ini diambil dari sini untuk ID menu. Kemudian ini untuk kolom-kolomnya adalah menu, datanya adalah menu. Kemudian kita tambahkan di dalam sini sial panah ke bawah, menu, kemudian deskripsi. Ini juga kita isi dengan deskripsi. Kemudian ini kita isi dengan harga, dan ini juga harga. Ini jangan lupa kita kasih koma, kemudian ini juga kita kasih koma. Kita Ctrl S karena lebih dari satu, menu update. Nah, berikutnya dia akan kita kembalikan lagi ke dalam ini. Kita cek lagi menggunakan return, kemudian redirect, kemudian ini adalah admin/menu. Nah, kita Ctrl S, jadi ini pilihannya. Kalau tidak ada perubahan, jadi cuman requestnya hanya 3 ini, tidak ada perubahan pada gambar, kita cuma ubah menu, deskripsi, dan harga. Kita masuk ke dalam sini, kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser, kita bisa cek, kita refresh. Misalnya saya tambahkan di sini bakso sapi, kemudian saya simpan, tidak ada perubahan pada gambar. Sekarang ini menunya sudah berubah menjadi bakso sapi. Nah, sekarang bagaimana dengan perubahan yang ada pada gambar? Kita akan tambahkan lagi di dalam sini yang untuk echo, berarti kita akan tambahkan yang ini, kita akan copy, kita letakkan di dalam sini. Kemudian berikutnya yang ini sama,
kita juga copy, kita tambahkan di dalam sini. Hanya saja kita tambahkan yang untuk gambar. Jadi di sini kita kasih gambar. Ini sama dengan yang di dalam insert. Jadi di dalam insert ini ada gambar, ini sama. Kita copy, kita ambil, taruh di dalam sini gambar. Nah, ini sama. Kemudian berikutnya ya untuk gambar kita samakan dengan yang ini. Gambar sama, kita copy, kemudian kita taruh di bagian bawah. Ini kita kasih koma. Nah, ini. Kemudian berikutnya adalah kita akan ambil nama dari gambarnya. Nah, ini kita akan copy juga. Kalau ada gambar kita akan copy. Kita taruh lagi, taruhnya ada di sini. Jadi kalau gambarnya ada isinya, kita simpan di dalam sini. Ini dia akan mengambil file nama gambarnya, file nama gambar, kemudian request file gambar ke client original name. Kemudian ini di move ke dalam lokasinya, yaitu gambar sama dengan yang ada dalam insert sebelumnya. Kemudian ini baru diupdate, divalidasi. Kemudian ini diupdate menggunakan gambar, nama gambar ini, deskripsi, dan seterusnya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi where ID menu. Ini sudah. Nah, ini sudah. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita akan cek, kita akan ubah, kemudian di sini kita akan ambil file. Ini saya sudah ambil bakso sapi, kemudian simpan. Nah, di sini terdapat gambar file to upload. Kita ke VS Code, kita akan pindahkan yang request ini, kita klik kanan, kemudian cut, kita taruh di bawahnya ini. Setelah update baru kita tambahkan ke dalam sini, kita paste di sini. Kita Ctrl S. Nah, ini kita posisikan di dalam sini, di atasnya ls. Kemudian kita kembali lagi ke dalam browser, kita refresh lagi, kita akan cari filenya lagi, kita bakso sapi, kemudian kita simpan. Hasilnya ini bakso sapi, gambarnya sudah berbeda dengan yang tadi. Nah, itu cara melakukan update. Yang perlu diperhatikan adalah posisi ini. Jadi pastikan kita cek dulu apakah ada gambarnya atau tidak. Kalau ada gambar, dia akan jalankan sampai di bawah sini. Untuk meletakkan move-nya ini setelah dilakukan update, kemudian baru di move. Kemudian kalau gambarnya tidak berubah, dia tinggal request saja, jalankan sampai sini, kemudian kembali lagi ke menu. Nah, itu saja materinya. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.